Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, semangat, semangat, pagi. Maju terus, pantang mundur, tetap semangat. Yeay, makasih antusiasnya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Oke, jadi sebelumnya pertama-tama saya dan Mbak Vicky mau mengucapkan terima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk berinteraksi sama teman-teman untuk berbagi hari ini. Jadi kami harap teman-teman juga senang bisa bertemu kami berdua. Ya, jadi sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Raudatul Adawiyah. Teman-teman bisa sapa Kak Wiwi dari Universitas Negeri Malang. Jadi kami berdua ini dalam rangka untuk pengerjaan ujian akhir semester. Jadi kami diminta untuk memberikan layanan bimbingan kelompok kepada teman-teman. Selanjutnya Mbak Vicky. Ya, perkenalkan nama saya Ister Victoria Gunawan, bisa dipanggil Vicky. Halo Mbak Vicky. Jadi bisa disapa Kak Vicky. Gitu teman. Oke. Nah, kalau kami udah perkenalan berarti teman-teman juga harus dong. Jadi mau dari mana nih perkenalannya? Dari ini aja ya. Tapi perkenalannya itu sebut nama, terus nama lengkap, nama panggilan, kemudian keunikannya apa? Atau hobinya aja. Jangan hobi. Oke, hobi ya, Vicky ya. Dari sini dulu. Ayo yang lain siapin hobinya apa? Ya, perkenalkan nama saya Randi Satya Habibie Rahman, dipanggil Randi. Hobi saya adalah bermain Rubik. Oke. Next. Hajime Maste. Watashi wa prayoga desu. Hobi. Jepang ya. Hobi saya olahraga. Oke. Next. Perkenalkan, nama saya ternyata Asyumari Ashari, bisa dipanggil Tita atau Nata. Nah, hobi saya tidur kalau nggak nonton drakor aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayu Firanda Elfitra, bisa dipanggil Zaza. Hobi saya membaca manhwa. Oke, next ini idol ini katanya tadi. Saya Zastia Aldira Raivana, dipanggil Cia. Halo Cia. Kimchi. Hobinya apa? Hobinya nonton drakor. Oke. Saya Sofia Arjuna Dewi, dipanggil Sofia. Hobi saya membaca. Oke. Bong. Hobinya membaca. Gimik. Next. Gila. Oh ya, nama saya Widyadana Sendria Putriana, biasanya dipanggil Sendria atau Rasen. Terus hobi saya enggak. Hobi saya tidur, terus nonton drakor, jajan kemana aja, yuk. Oke. Yuk, jalan-jalan ya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Yesa Cahyaning. Biasanya dipanggil Yesa, hobinya nonton anime, drakor, sama lihat mukbang. Perkenalkan, saya Nesa Syafitri, bisa dipanggil Nay. Hobi saya nonton film. Oke. Hobinya sambil main Roblox. Hobinya nge-DM dia. Perkenalkan, nama saya Nelson Salsabelina Najwa Siwi, dipanggil Ejen. Saya nggak punya hobi, jadi kalau gabut semua tak lakuin kalau itu enak. Iya, fleksibel ya. Perkenalkan, nama saya Keisha Surya Putri, bisa dipanggil Keisha. Hobi saya renang, kalau enggak main game. Oke. Ayo renang yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nima Rizky Siawati, biasa dipanggil Kadek. Saya hobinya itu ya diskotan atau enggak. Aku rajin. Aku. Oke. Oke, jadi dipanggil siapa tadi? Kadek. Kadek. Oke. Ya, aku rajin. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, jadi jadi kita tadi udah perkenalan kan dan udah hobinya keren-keren semua.
Nah, selanjutnya itu tujuan kita melaksanakan ini sebenarnya apa sih? Akan dijelaskan kembali oleh Mbak Vicky. Nah, jadi tujuannya kita melakukan bimbingan kelompok ini jadi supaya teman-teman sebagai peserta didik ini mampu menguraikan pengalaman awal tentang perilaku asertif. Kita kan hari ini mau sama-sama belajar tentang perilaku asertif. Nah, ada juga kita itu tujuannya adalah supaya teman-teman itu mampu menata strategi perilaku asertif yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang suka main game itu kan pasti ada strateginya ya, betul? Supaya bisa memenangkan kehidupan yang fana ini. Nah, kita juga pengen supaya teman-teman itu juga bisa punya strategi dalam kehidupan sosialnya seperti itu. Terus yang terakhir itu juga supaya teman-teman itu mampu menunjukkan kemampuan komunikasi asertif yang tepat. Jadi kalau misalnya ini temanku kok bad mood kayak gini, ini aku harus gimana? Kan aku sendiri juga bad mood, aku sendiri juga punya perasaan yang butuh dimengerti. Kira-kira tindakan seperti apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Itu tujuannya. Oke, jadi itu tujuan yang akan kita capai dalam sampai ini bimbingan kelompok ini selesai. Jadi pada intinya adalah kita akan belajar tentang apa? Asertif. Jadi itu tadi diuraikan sama Mbak Vicky apa-apa aja tujuan kita yang akan diharapkan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian jadi dalam proses kita ini ada langkah-langkah yang harus kita tempuh ya. Yang pertama tadi pendahuluan itu kita tadi udah perkenalan kan. Kemudian nanti ada di tahap inti di mana nanti teman-teman akan menonton film karena teknik yang akan kami gunakan di sini adalah menggunakan sinema edukasi. Jadi teman-teman diharapkan bisa belajar dari film itu dan kemudian nanti kita akan berdiskusi dan terakhir akan ada refleksi. Oke, sampai sini paham? Apa mungkin ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Oke. Nah, adapun kontrak waktu yang akan kita laksanakan pada bimbingan kelompok ini adalah 1 kali 45 menit kurang lebih. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Yes. 45 menit, paling lama 50 menit. Oke? Bisa? Aman? Oke, berarti sepakat ya teman-teman. Nah, next kita akan mau buat rules ini dalam kelompok ini. Rulesnya itu atau aturannya itu ya biar proses bimbingan kelompok ini kita bisa berjalan dengan baik dan efektif dan tertib. Nah, sebelum Kak Vicky dan Kak Wiwi ini mengajukan rulesnya, dari teman-teman ada nggak yang mau mengajukan kira-kira apa sih aturan yang perlu kita terapkan dalam bimbingan kelompok ini? Dalam kelompok ini ada nggak yang mau mengajukan? Satu orang aja. Oke, siapa tadi? HP-nya disimpan. Iya benar. Oke, setuju ya? Setuju ya? HP-nya disimpan ya? Oke, kalau enggak HP-nya enggak disimpan tapi enggak main HP gimana? Setuju ya? Oke, setuju. Ada yang mau mengusulkan lagi? Enggak boleh makan. Enggak apa-apa. Yang penting enggak makan berat ya. Aman ya? Makan nasi uduk. Iya, nanti aja istirahat. Adanya nasi MBG. Oke, berarti oh iya. Iya, tadi. Oke, jadi intinya boleh makan tapi makanan ringan. Ada yang mau mengusulkan lagi dari cowok-cowoknya mungkin? Dari Randy atau Yova? Apa? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Setuju? Setuju. Oke, walaupun kami tahu sih nggak mungkin berkata kasar di sini kan. Kalian anak baik-baik. Iya. Oke, mungkin yang di ujung ada mau rules nggak? Rasen. Rules. Mau mengajukan aturan nggak? Kita ini di kelompok ini harus menyepakati apa aja sih? Jangan ngomong sendiri. Oke. Setuju. Aman ya? Udah nggak ada ya? Udah nggak? Itu tadi dia ngajukan, jangan punya kegiatan sendiri, jangan sibuk sendiri. Oke, enggak sibuk sendiri karena ini kita settingnya kelompok, bukan individu. Oke, masih ada yang mau mengusulkan dari cowoknya? Nggak ada lagi. Dari sini ada? Aman ya? Jadi tadi rules dari kalian itu nggak bermain HP. Terus apa lagi tadi Mbak Fik? Nggak
Ngomong kasar. nggak ngomong kasar. Kemudian Makan boleh tapi nggak makan berat kan tadi. terus nggak sibuk sendiri. tidak sibuk selama sendiri. kegiatan. Oke, kalau dari kalian udah mengajukan rules, kita berdua juga mau ngajukan nih, boleh kan? Boleh. Dari aku dulu. Dari aku tuh rulesnya mau kalau misalnya ada yang mau ngomong atau ada yang berbicara, kita nggak boleh ikut ngomong juga. Setuju nggak? Jadi kalau ada yang temannya satu orang yang bicara atau aku atau Mbak Vicky yang bicara, berarti yang lain harus memerhatikan. Oke, terus yang kedua, kalau mau bicara atau mau mengungkapkan pendapat itu harus angkat tangan. Gimana? Setuju nggak? Yes. Setuju. Dari Mbak Vicky ada? Tidak ada karena kalian semua bisa diajak bekerja sama dengan baik. Oke. Jadi intinya kita harap itu kita di sini bisa bekerja sama. Jadi kalau ada temannya yang mengungkapkan pendapat, ada temannya yang mungkin berbicara, berarti kita harus memperhatikan karena itu adalah bentuk kita menghargai mereka. Nah, kemudian jadi kesepakatan di sini apapun yang kita bicarakan di sini, baik itu cerita sedih kah atau cerita bahagia kah atau mungkin rahasia, kita keep sampai di kelompok ini saja. Setuju? Jadi itu di proses bimbingan kelompok ini kita ada asas kerahasiaan. Jadi misalnya Yova nanti itu ada curhat, terus yang lain berarti nggak boleh cerita ke teman yang lain di luar kelompok ini, ya. Sepakat? Nah, sama yang terakhir, kami berdua minta izin ya, proses ini akan direkam. Jadi kami harap teman-teman bisa menerima, ya, bisa ya? Aman ya? Aman kan direkam? Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke inti nih, kita mau ice breaking dulu. Bisa? Bisa. Rulesnya udah aman kan? Udah aman, setuju semua? Setuju. Nah, nextnya kita akan ice breaking dulu bersama Mbak Vicky. Oke, Mbak Vicky, silakan Mbak Vicky. Aku berdiri aja ya. Iya. Oke, jadi ice breakingnya adalah karena kita ini sebelum mulai kita butuh konsentrasi, maka ice breakingnya adalah tes konsentrasi kalian. Jadi akan ada 3 kata kunci. Aku, kamu, kita. Apa? Aku, kamu, kita. Pintar, yeay. Nanti kalau ada kata aku, teman-teman harus berdiri. Oke, kalau ada kata aku, kita akan berdiri. Kalau ada kata kamu, kita akan duduk. Kitanya berpelukan ya sih? Kamunya duduk. Kitanya? Deal? Iya kan dua-dua. Satu meja. Loh. Enggak, begini aja. Merangkul, nggak berpelukan, merangkul. Oke, aman ya? Aman nggak? Aman, oke. Jadi kalau aku apa? Berdiri. Kamu? Duduk. Kita? Oke. Nah, kita akan mulai ceritanya. Sudah siap? Oke. Ada request cerita? Enggak, cerita manhwa. Aku nggak pernah. Maaf, aku nggak pernah baca manhwa. Aduh, Kimetsu. Romance, oke, romance. Serius? Yes. Romance? Oke. Jadi di sebuah, storytelling banget. Di sebuah kota bernama Kota Malang, hidup seorang gadis berusia 17 tahun bernama YN. Sesuai pada umumnya, gadis 17 tahun itu mengalami pubertas. Betul? Betul. Nah, pada suatu kali YN ini bilang ke sahabatnya yang bernama YN ini punya sahabat namanya Nai. Nah, YN ini datang ke sahabatnya yang namanya Nai. Dia bilang, "Nai, kayaknya aku mulai suka deh sama seseorang."
Terus Nai jawab, kamu yakin? Kamu suka sama siapa? Tanya Nai. YN jawab, aku kayaknya suka sama CEO. YN bilang, aku kayaknya suka sama Yova. Aduh, CEO apa Yova? Aku tuh bingung antara dua pilihan ini. Oh, Yova itu CEO. Oke. Aku kayaknya suka sama Yova, tapi kita jangan panggil Yova, kita panggil CEO aja. Sebagai kode rahasia kita. Oke. Nah, Nai tanya, kamu sejak kapan sukanya? Yen jawab, aku nggak yakin lagi. Tapi kayaknya sejak yang waktu itu Yova main basket ganteng banget. Terus gimana kalau kita sekarang ke kantin aja, siapa tahu ketemu sama Yova. YN ngajak naik ke kantin. Nah, plot twistnya waktu di kantin, Nainya sedih. Terus YN tanya, kamu kenapa Nai? Kamu. Oke. Nai bilang, aku sebenarnya bingung mau bilangnya gimana. Ditanya sama YN, apa? Kamu kenapa? Kata Nai, kamu udah tahu? Aku sebenarnya kayak gimana ya sama Yova juga gitu. Kalau katanya Nai, kita kayaknya suka sama orang yang sama deh. Duh, YN-nya bilang, kamu ada hubungan? Katanya Nai, kita berdiri. Oke, kita sebenarnya udah chattingan. Kita biasanya ini mendaki gunung di Roblox. Terus YN bilang, nggak boleh dilepas. YN bilang, ya udah deh kalau emang kamu suka sama Yova, aku nggak apa-apa deh, kamu aja. Jelek banget udah. Endingnya mereka bersahabat. Kalau rame lanjut part 2. Nanti kalau konsentrasi lagi kita main lagi. Oke, terima kasih Kak Vicky. Ya, jadi gimana? Tadi sudah ice breaking, udah ini nggak? Udah fokus kembali nggak? Udah nggak ngantuk lagi? Enggak ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit dulu nih tentang asertif ya. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu. Jadi udah siap kan? Udah siap kita ke tahap selanjutnya? Udah kan? Nah, kita udah masuk ke tahap inti nih. Jadi selanjutnya kakak akan jelasin dikit tentang apa sih sebenarnya asertif itu. Jadi teman-teman, pernah nggak kalian ngerasa kalian itu sulit untuk menolak atau berkata tidak sama temannya? Tidak. Siapa yang kesulitan? Tergantung Renaya. Coba kamu cerita dong. Jangan, malu Dede. Ayo, Oke. Dek. Jadi ini siapa namanya?
Kesa katanya dia udah bisa mengkomunikasikan dengan baik sama temannya. Nah, yang lain itu masih sering merasa ya bahwa berkata tidak itu sulit ya. Terus ada yang merasa kesulitan nggak mengemukakan pendapat? Ada sering? Kayak sebenarnya aku tuh nggak mau diajak keluar, tapi kayak dipaksai jadi gimana, nggak enak. Ya, jadi itu asertif. Asertif itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat, keinginan, atau mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita secara positif tanpa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi asertif itu intinya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sesuatu itu dengan positif tanpa merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Nah, jadi selain asertif ada juga istilah agresif dan juga pasif. Nah, agresif itu menyampaikan pendapatnya itu dengan cara apa? Arogan, marah-marah. Terus ya sehingga kita bisa bermusuhan sama teman, sehingga temannya bisa merasa tersinggung, baper, terus marah kayak gitu kan. Misalnya Kesa itu barangnya dipinjam sama Yova, terus Yova kembaliin tapi enggak di tempatnya kembali. Nah, kalau Kesa menyampaikan secara agresif, maka Kesa akan marah-marah. Yova, kamu tuh kalau udah pinjam dikembaliin dong. Nah, itu kan bisa menyakiti perasaan Yova. Tapi kalau dengan asertif, berarti Kesa bisa menyampaikan dengan lebih baik, ya. Kemudian ada pasif. Kalau pasif itu Kesa itu cenderung diam, tapi marah-marahnya itu dalam hati. Ya, ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang? Ada. Pernah. Oke, jadi pada intinya kita akan berdiskusi terkait itu. Nah, untuk lebih teman-teman bisa lebih memahami seperti apa asertif itu, kami akan menayangkan film. Nah, filmnya ini terkait mahasiswa yang nggak bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik, dan teman-teman bisa mempelajari nanti dampaknya itu seperti apa sih. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sesi diskusi. Jadi untuk sekarang teman-teman bisa menonton filmnya, disimak. Nggak ada tidak ada kegiatan lain selain menonton ya teman-teman. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan untuk dikerjakan yang dikumpulkan besok. Guys, my new boss nih. Ya, tapi kan besok ada tugas. Mana sih? Gimana sih? Masih dulu kayaknya. Udah paling tingginya 144. Udah saya jalan di bawah.
santai aja kali. Kan tugas kita banyak dan kita juga belum kerjain tugas itu. Besok kan dikumpulin. Halah ya, sejam aja udah jadi paling. Nggak usah buru-buru kan, di sini aja. Mohon maaf kak, bentar lagi restoran kita mau. Oh iya mbak. Makasih ya mbak. Nah, jadi tadi kita udah nonton film ya yang berkaitan dengan asertif. Kakak mau dengar dong pendapat teman-teman, apa sih yang bisa kita pelajari dalam film itu? Ada yang mau nggak? Ayo angkat tangan. Oke, silakan ini nih. Yesa. Yes. Mungkin Boleh berdiri nggak, Yes? iya, boleh. Oke, makasih. Dari pengamatan saya, karena nggak enakan untuk menolak atau kayak sungkan gitu kita biasanya bilang, makanya merugikan diri kita sendiri. Kan di video tadi itu ceritanya mereka main dan sebenarnya waktu pulang untuk belajar buat ujian besok, tapi karena temannya nggak mau diajak pulang karena bilangnya masih jam berapa, tapi sebenarnya itu ada kewajiban yang kita harus laksanakan, yaitu belajar, dan berdampak pada setelahnya nilainya jelek. Dan juga kita harus pintar dalam mengatur waktu. Jadi kita jadwalkan untuk main kapan, untuk belajar kapan, supaya bisa terorganisasi gitu. Oke, terima kasih Yesa. Kasih tepuk tangan dulu buat Yesa. Oke, jadi tadi Yesa udah cukup merangkum ya hasil dari tontonan filmnya. Nah, ada nggak kalau dari kalian, menurut kalian itu bagian yang asertif dan tidak asertif dalam film itu yang mana? Kan tadi emang hampir semuanya sih nggak asertif, tapi ada kok bagian yang asertif. Coba ada yang bisa nggak? Ya itu. Oke, angkat tangan. Zaza. Oke, Zaza dulu. Yang asertifnya Yang asertif yang di bagian kursi itu waktu dia sendirian. Diulangi lagi. Yang bagian asertif itu yang bagian dia si kakaknya itu lagi di kursi, lagi lihat hasil ujiannya, terus didatengin sama temannya ngajak main ke bioskop, terus akhirnya dia menolak gitu. Oke. Terus yang bagian nggak asertifnya yang mana? Yang nggak Satu aja. Yang nggak bagian asertif itu yang awal-awal itu, yang di kafe itu. Udah wayahnya pulang, tapi teman-temannya nanti aja, masih jam segini. Terus dia Kayak mengiyakan, ya udah deh nanti aja. Padahal sebenarnya dia ada banyak tugas menanti. Dia pengen pulang asli. Iya. Oke, terima kasih Zaza. Ada yang lain nggak dari laki-laki, boleh deh? Tidak. Randy mau? Oke. Gak apa-apa. Kira-kira ini dampak dari dia nggak asertif itu apa sih? Kok bisa karena dia nggak asertif? Dia kenapa? Ayo, ada yang bisa nggak? Karena dia nggak asertif, dampaknya apa ke dia dalam film itu? Oke, aku kayaknya mau dengar yang ini dulu. Ya silakan. Abis ini yang cowoknya ya. Jadi dampak yang kalau dia nggak nolak itu kan, dia kan yang pertama dia telat itu, terus yang kedua waktu main itu besoknya mau ulangan malah diajak main, pulangnya malam, kan jadi waktu belajarnya kan jadi nggak efektif. Itu jadi nilainya itu jadi turun, harusnya dapat bagus, jamnya buat main itu bisa buat belajar malah nggak dibuat belajar. Dibuat belajar ya, karena dia nggak bisa tegas ya. Dia nggak bisa nolak temennya buat. Oke, terima kasih Ecen. Next, ayo dari Yova atau Randy? Kuku. Ayo Ko. Ayo. Apa? Menurut kamu dampak dari kita nggak asertif itu apa sebenarnya kalau dari film itu tadi? Merugikan diri sendiri dalam bentuknya apa? Tadi kan udah disampaikan sama Ecen, salah satu bentuknya itu ya jadinya kita terlambat, jadinya nilainya kita jadi jelek kayak gitu. Iya. Apalagi
bangun tidurnya terlalu apa ya? Iya, mepet sama waktu yang akan kita lakukan kegiatannya. Jadi nggak efektif ya? Iya. Manajemen waktunya jadi nggak bagus. Iya. Oke, terima kasih Randy. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kita semua dulu. Jadi intinya asertif itu apa? Penting. Penting dulu. Kira-kira kenapa sih kita harus asertif? Ada yang mau berpendapat nggak? Iya, Kisah. Ya, berdiri. Karena biar orang-orang itu tidak memanfaatkan kita dan tidak bergantung kepada kita. Jadi kita harus asertif ya? Ya, betul. Oke. Yang lain ada pendapat lain nggak? Yang ini nih. Ipe. Nata, Ipe, Sofia. Itu Ipe. Ayo Ipe. Tidak ada. Ayo siapa yang mau berpendapat? Duduk nggak apa-apa. Diri dong. Nanti kamu tidak terima. Itu biar orang-orang itu nggak seenaknya sama kita, kayak nindas terus. Biasanya itu kayak orang kan biasanya kak, nggak enakan. Jadi orang-orang seenaknya sama kita gitu, kan biasanya gitu. Terus ya semena-mena. Jadi kita rugi, harus berani menolak. Oke, terima kasih Rasan. Oke, ada yang lain nggak pendapat yang lain? Jadi tadi itu udah terkait apa ya? Orang-orang bakal seenaknya sama kita, orang-orang nggak tahu batasan kita. Terus apa lagi nih kira-kira? Kok kita harus asertif sih? Kita nggak punya pendirian sendiri. Kalau kita nggak asertif berarti kita nggak punya pendirian sendiri. Cia. Ya, good. Ada lagi nggak? Cia. Cia. Kim Cia, silakan. Ayo. Cia mambu. Sudah berpendapat berdiri boleh. Berdiri. Iya. Silakan. Jadi menurut saya itu juga kita itu harus tegas pada diri kita sendiri, kayak tadi bilang Ecen itu kayak apa mang? Iya, berpendirian teguh gitu loh, tapi yang tegasnya itu sewajarnya, jangan terlalu tegas juga. Sekali-kali boleh, tapi ada waktunya juga gitu. Nah udah gitu aja. Terima kasih Cia. Jadi intinya kita harus tetap tegas, tapi cara menyampaikannya juga harus positif. Biar apa? Biar orang lain tidak tersinggung dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi sampai sini udah paham kan? Sudah paham pentingnya, dampaknya apa aja, terus apalagi udah bisa memahami apa itu asertif kan dari nonton film tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum. Oke. Dari Mbak Vicky mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak? Ya, nah salah satunya lagi dampaknya untuk kita, kenapa sih kok kita harus asertif itu? Jadi sebenarnya kalau kita nggak asertif kayak tadi, itu sama aja kayak kita tuh nggak bisa menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Kan kita tuh sering ya dari dulu tuh kayak, ayo kita tuh harus menghargai orang lain, kita harus menghargai orang lain. Lah emang diri kita juga bukan orang, kan diri kita juga perlu dihargai. Nah ada satu hal yang aku suka banget itu adalah ketika kita tuh pengen dihargai, kita tuh harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu. Karena ini ada penelitiannya, jadi orang lain itu melihat kita lebih menarik 20% daripada kita melihat diri kita sendiri. Nah kalau misalnya Ecen melihat diri Ecen menarik berapa persen? Full 100. Berarti orang itu akan melihat kamu itu menariknya 120%. Nggak bisa lebih. Itu pasnya segitu. Udah pas ya. Penelitiannya. Hasil kulaknya nggak dapet ya. Nah kayak gitu. Nah misal Ipeh melihat diri Ipeh menarik berapa persen? 1000%. 1000%. Berarti orang lain tuh melihat diri Ipeh tuh menariknya 1020%. Nah itu salah satu bentuk penghargaan diri sendiri dengan cara asertif ini. Kalau misalnya memang aku nggak biasa untuk melakukan hal-hal seperti itu kayak tadi kayak nongkrong dan lain-lain, aku nggak bisa kalau jam segini belum pulang, itu nggak bisa karena aku harus baca manhwa, aku harus login Robloxku.
ya kita semua sudah punya jadwalnya kita masing-masing. Jangan biarkan orang lain itu mengganggu jadwalnya kita, tapi dengan catatan kita juga harus sopan. Karena itu juga bentuk penghargaan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang nggak seharusnya, kita menyakiti orang lain juga nggak akan menghargai kita. Nah, jadi sebenarnya tindakan-tindakan ini, semuanya ini tujuannya adalah untuk kembali ke diri kita sendiri terkait penghargaan terhadap diri kita sendiri. Gitu, teman. Oke. Oke, Rasin? Aman ya? Terkait asertif ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing nih. Siapa tahu ada yang mau sharing terkait pengalamannya yang mungkin belum bisa kasih batasan ke temennya, atau nggak harus teman, atau mungkin sama saudaranya kah, atau mungkin orang di rumah kah. Ada pengalaman nggak terkait itu? Mungkin ada yang mau cerita. Ayo, ini nggak pernah ngobrol. Kadek belum, Kadek. Ya, ayo Kadek. Ada pengalaman apa terkait asertif? Misalnya nggak harus contohnya diajak main, contohnya banyak kok bisa. Ayo. Itu tadi ada kamu tuh sudah. Oh, Nata. Oh iya, Nata tadi sudah kasih satu contoh asertif sebenarnya waktu kita mau mulai bimbingan kelompok ini. Jadi tadi tuh Kak Wiwi sempat menanyakan, Kadek apa bisa buka maskernya? Nah, terus Nata itu menyampaikan kata-kata asertif juga. Jadi Nata bilang, ini Kadek memang sudah kebiasaannya memakai masker dari dulu, sudah jadi ciri khasnya. Itu kan juga menghargai Kadek, tapi juga menghargai kami. Jadi kami juga bisa ngerti, oh oke, kayak gitu. Jadi ternyata Kadek itu pakai ini bukan karena sakit, tapi karena memang Kadek terbiasa untuk pakai seperti itu. Iya, bener Good job, juga. Nata good job. Tapi Kadek juga itu ternyata dia udah bisa kasih batasan ke dirinya. Jadi menurut Kadek itu dia nggak mau lepas maskernya. Tadi waktu kami minta untuk lepas, dia bisa menjelaskan dengan baik. Jadi itu contoh Kadek itu udah bisa mulai asertif. Jadi tanpa kalian sadari sebenarnya kalian itu terkadang udah bisa membuat batasan-batasan itu sendiri. Akan tetapi kita juga perlu untuk menguatkan atau melatih itu agar bisa lebih baik lagi. Jadi udah keren-keren kalian, udah bisa apakah kami berdua yakin ya Mbak, pasti teman-teman di sini tuh udah bisa menerapkan batasannya sendiri, kemudian udah bisa menyampaikannya dengan cara positif. Akan tetapi hal-hal seperti itu harus kita latih agar bisa lebih matang lagi. Nah, dari sini kita udah melihat tadi kan seperti apa itu asertif, seperti apa itu contoh ketika kita tidak asertif dan dampak-dampaknya seperti apa. Nah, mungkin juga teman-teman juga kami harap sudah bisa merefleksikan ke dirinya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak cerita di sini, tapi teman-teman ada pengalaman mungkin yang menyakitkan, atau mungkin kalian merasa tidak dihargai oleh orang sekitarnya karena kalian belum bisa kasih batasan. Nah, ini semoga bisa jadi pelajaran ya, sudah bisa direfleksikan. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya kita nggak asertif nih, misalnya kayak tadi merasa kesulitan menolak, atau mungkin merasa tidak enak, terus sampai-sampai kita merasa dikucilkan seperti itu, kira-kira strategi untuk kita bisa asertif itu apa aja? Ada yang mau kasih saran nggak? Ayo Nay, strategi Robloxmu Nay. Strategi biar kita bisa jadi orang yang asertif. Ya, saya gitu ya, Ayo. Gantian. Kalau gitu biar adil semuanya deh, satu orang satu. Ya. Strateginya apa? Dari ujung boleh? Aduh. Strategi biar kita bisa menerapkan batasan lah intinya. Biar kita bisa asertif. Satu aja satu orang. Berani. Oke. Apa aja? Jujur, Oke. Saya. Aku mau. Tidak sungkan. Dari IP. Aku terakhir aja. Oke. Kira-kira apa ya biar kita bisa ada batasannya, biar orang lain itu bisa mengerti kita tanpa harus menyakiti mereka. Kira-kira apa ya? Sopan. Oke. Zaza. Sedikit tegas. Gimana? Kenapa harus ada kata sedikitnya?
Soalnya kalau ketegasan takutnya melukai hati teman ini. Takutnya jadi apa tadi lawannya asertif? Agresif. Oke, next. Nata. Egois. Iya, egois dikit aja nggak apa-apa. Egois dikit. Ya, tapi jangan terlalu. Jangan terlalu biar ya orang kita lain, orang lain juga tidak tahu. jadi kita bisa tetap menghargai orang lain. Oke, next. Menolak dengan soft spoken. Bagaimana tuh menolak dengan soft Tidak spoken? boleh kasar. Kayak gimana misalnya aku ini Yova, yuk kita nyontek aja yuk di ujian sosiologi nanti. Jangan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dipelanin bukan soft spoken. Berhenti, jangan lanjut. Oke. Misalnya gini Yova, kita abis ujian, nanti kita ini yuk nongkrong. Padahal besoknya itu masih ada ujian. Gimana cara nolaknya? Dengan soft spoken itu, dengan sopan itu. Diajak nongkrong, tapi temennya ngajak nongkrong. Maaf ya, aku soalnya mau ada les. Oke, terima kasih. Next, Randy. Strateginya gimana, Ren? Oh iya. Menurut saya itu bersikap tegas dan juga sopan. Oke, udah ada sih tadi. Udah ya? Yang beda lagi dong. Beda. Tegas sudah. Memikirkan apa yang kita bicarakan itu, kita pikirkan apa yang Ayo. yang akan kita bicarakan itu pikirkan itu Pikir terlebih dahulu. iya, supaya tidak merugikan orang lain. iya pihak-pihaknya yang ada. Oke, jadi kalau kita kata Randy, kalau kita mau nolak atau kita mau berpendapat itu harus dipikir terlebih dahulu. Biar apa? Biar nggak merugikan orang lain. Next, Kade. Ayo apa aja deh. Oh iya, nanti ya. Berpikir positif. Kok harus berpikir positif sih? Ya, berpikir positif. Kenapa? Soalnya kita harus kayak mikirkan dia itu maunya kayak gimana. Kita harus apa ya? Gimana ya jelasnya? Ayo, nggak apa-apa. Kayak bentar. Kayak kita kalau dia ngajak belajar gitu kan, kita bisa mengiyakan. Kalau ngajaknya yang lain kayak bermain gitu kan, kita bisa nolak juga. Bermain bukan berarti nggak boleh bermain ya. Maksudnya itu bermain itu kalau misalnya kalian lagi nggak bisa. Oke, dikonfirm dengan baik ya. Oke, next. Itu menurut pribadi kan? Iya, pribadi aja. Ya, menurut saya itu kayak kalau mau nolak itu selama kita diajak main tapi kita masih besok ada ujian, kita harus belajar. Jadi kita itu kayak ngasih alasan yang jelas, terus mungkin bisa ngasih opsi kayak gimana kalau nggak gitu mainnya diundur aja. Jadi kita belajar bareng dulu, terus habis ujian kita bisa main ya. Jadi kasih alasan yang jelas aja. Iya, good. Jadi kita nggak hanya menolak tapi memberi saran ya. Jadi nggak kecewa amat temannya. Next. Kalau aku sendiri kan biasanya itu kadang ada anak yang minta aku tuker saldo atau gimana gitu kan. Nah itu aku mesti kalau nolak itu biasanya aku nginget pas aku susah, aku butuhnya saldo bukan uang cash gitu. Aku kadang pikirnya biar bisa nolak. Oh iya. Jadi gimana itu? Kayak ya udah aku inget, oh aku biasanya susah sendiri kalau aku nerima, jadi nggak deh gitu. Oh iya, jadi kita merefleksikan sama apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita ya. Oke, good, thank you. Next. Jangan-jangan tidak menyepelekan. Tidak menyepelekan. Kayak gimana tuh? Tidak menyepelekan. Kok bisa? Kayak tidak menyepelekan apa ya? Waktu yang terbuang gak berarti. Pokoknya kayak nggak menyepelekan, kayak menghargai waktu. Iya, menghargai waktu. Ya. Oke, jadi tadi udah banyak banget ya saran-saran strategi. Tapi kakak mau ngingetin lagi nih, tadi peraturan kita gimana ya waktu di awal? Yang berbicara, jangan sendiri. Kalau ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Jangan sibuk sama
kesibukannya sendiri. Iya benar. Jadi kita harus tetap dengan aturan ya selama waktu kita bimbingan kelompok ini. Nah, terima kasih teman-teman. Tadi udah banyak banget masukan dan kita berdua juga banyak belajar dari teman-teman terkait seperti apa sih dampaknya kalau kita nggak asertif, pentingnya asertif itu apa. Terus kemudian strategi-strategi teman-teman juga sudah bisa merefleksikan sesuai dengan pengalamannya teman-teman. Nah, selanjutnya biar lebih mendalami pemahaman teman-teman, kita akan membagikan sedikit lembar evaluasi. Pulpen. Oke, ganti-gantian aja nggak apa-apa. Nanti kakak ada pulpen juga kok. Jadi ini nanti minta tolong diisi. Ini tuh adalah form evaluasi. Tujuannya untuk kita ini merefleksikan kira-kira sepemahamannya teman-teman itu dapatnya gimana dari kegiatan kita hari ini. Ada pulpen lagi? Nah, jadi ini ada opsi. Ya. Ada 4 opsi jawaban. Dulu, teman. Nanti dari 4 opsi jawaban ini mana yang paling menggambarkan kalian? Ini bukan ujian sekolah ya, beda sama yang kalian kerjakan minggu lalu atau kemarin. Jadi dijawab sejujur-jujurnya aja. Kalau misalnya belum mampu ya ditulis 1 itu nggak apa-apa. Atau kalau kalian merasa oh aku udah cukup baik di bidang ini, kalian bisa kasih 4 atau 3 kayak gitu. Oke, dapat dipahami? Oke, boleh diisi. Ini sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih di angka 1 atau mungkin masih di angka 2 ya nggak apa-apa. Hai, aku maunya yang aja ya. Mau? Ini nawari. Maaf ya. Nih dari kegiatan tadi kira-kira sudah mampu menguraikan pemahaman tentang perilaku asertif apa belum? Jadi asertif gimana menurut teman-teman sudah mendapatkah, dapat ditangkap? Sudah. Nah itu opsinya mana? 4. 3. Sudah. Oke. Udah kamu. Oh udah keisi semua? Tunggu teman yang lain ya. Apa Cia? Apa sih? Skornya ditulis. Iya, skornya ditulis. Kenapa? Nggak usah skornya, nggak usah. Nanti kita yang scoring. Jawabnya tepat. Sudah. Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau pulpen lagi? Sofia the first. Yang basah. Berhenti. Nama lengkap ini teman-temannya. Iya. Naysila. Ini udah boleh buka HP Belum. ya? Belum. Nanti abis ini kita tutup dulu ya. Keisha, Zara, Elfitra, Trinata Azari, Zaskia Aldira itu siapa? Cia Mambu. Kim Chia, Nima Rizky, Nelson Salsa Galinda Najwa Siwi. Yes. Rasendi, Rasen kiri. Widyadana. Rasen kiri, Rasen kanan. Rasen kiri. Oke, udah ya teman-teman. Udah selesai semua? Udah. Jadi tadi itu merupakan tahap akhir dari kegiatan kita hari ini. Jadi
kami banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena teman-teman udah mau berpartisipasi, udah aktif, kemudian udah mau berpendapat dan bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan efektif. Nah, terima kasih ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Mungkin sekian. Mbak Vicky mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita. Terima kasih sudah kooperatif. Semoga UAS kalian nggak ada yang remedi. Semoga nilainya habis ini bagus-bagus. Semoga liburannya diajak liburan sama orang tua. Semoga Nai bisa main Roblox seharian pas liburan. Semoga Nai sama Yova segera Udah kandas. Segera banyak uang itu tadi loh, semuanya. Iya. Semuanya jadi CEO. Iya. Apa? Mau jadi apa? Oke, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.